Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa bini'amatillah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'amatil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Basnas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu bukti orang itu betul-betul cerdas ialah ketika dia bisa memanfaatkan kesempatan. Dia mengambil momen yang baik, di kesempatan yang baik, dia memaksimalkan hajatnya. Ini adalah salah satu contoh kecerdasan seseorang. Berkaitan dengan itu, di bulan Ramadan ini adalah waktu yang sangat tepat untuk kita berdoa. Waktu yang sangat baik untuk kita memanjatkan hajat-hajat kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan itu tidak hanya sekedar bulan yang biasa berlalu begitu saja, jangan. Tapi harus menjadi momen yang sangat spesial. Waktu yang sangat baik untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua ini sudah mafhum, sudah tahu bahwa ada ayat yang sangat familiar. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibuli waliyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ayat ini tuh adalah ayat yang maknanya kurang lebih, dan bila hambaku bertanya kepadaku Muhammad tentang aku, jawablah aku ini zat, yakni Allah, zat yang maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku yakni Allah akan mengabulkan permohonan daripada orang-orang yang berdoa kepadaku yakni Allah. Maka falyastajibuli waliyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ayat ini janji dari Allah kepada kita, kalau kita itu berdoa pasti Allah akan mengabulkannya. Kalau kita kaji dari sisi tafsir, dari sisi munasabah, ternyata ayat ini letaknya itu tepat di antara pembahasan masalah Ramadan. Ayat sebelumnya membahas tentang Ramadan, membahas tentang puasa. Ayat setelahnya juga sama, membahas tentang Ramadan, tentang puasa. Memang hendaknya di saat kita itu berpuasa, kita itu tidak lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada salah satu hadis yang ini harus menjadi acuan untuk kita bersama. Jadi ada dalam hadis itu Rasulullah bersabda, salah satun la turadu da'watuhum. Ada 3 golongan, 3 orang yang mereka ini doanya tidak akan ditolak Allah, tidak akan di-cancel, tidak akan dihapuskan. Doanya pasti langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ternyata as-shaimu hatta yuftiro. Orang yang dia dalam keadaan puasa sampai dia berbuka. Dalam keadaan puasa, kita ini berdoa kepada Allah, melalui hadis itu, Allah tidak akan menolak doa kita. Yang kedua, al-imamu al-adilu. Seorang pemimpin yang adil, yang baik, yang jujur, yang amanah. Ketika dia berdoa, ya Allah berikanlah kebaikan kepada masyarakatku, katakanlah begitu. Doa seorang pemimpin yang adil, yang jujur, yang baik tidak akan diterima, tidak akan ditolak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wal matlumu, orang yang teraniaya. Orang yang dia sedang teraniaya, kok dia berdoa,
doanya itu hati-hati, tidak akan ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui hadis itu ternyata kita tahu orang yang sedang puasa, kemudian dia berdoa kepada Allah, doanya tidak akan ditolak. Makanya kita ketika puasa Ramadan jangan hanya kita mohon maaf, menahan lapar, menahan dahaga. Kita hanya dalam posisi menahan diri tanpa kita mengambil sebuah kesempatan. Yakni ketika masuk bulan Ramadan, hendaknya kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya segenap sahabat Basnas sekalian yang dirahmati Allah, mari kita itu di bulan Ramadan ini memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pun kalau di dalam hadis dari Imam Ad-Dailami dan Imam Ad-Dailami itu diriwayatkan Rasulullah, beliau kalau masuk bulan Ramadan akan berdoa, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadanali wa sallimhu minni. Jadi kalau masuk bulan Ramadan, Nabi itu akan senantiasa berdoa. Maka mari kita mengikuti sunnah Rasulullah di bulan Ramadan ini, dalam keadaan puasa ini, dalam kesempatan yang baik ini, kita bersama-sama memanjatkan doa kita kepada Allah. Kita menjadi orang yang cerdas, menggunakan kesempatan sebaik-baiknya di waktu yang baik, berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang baik. Semoga dengan doa kita bersama, kita semuanya ini menjadikan Ramadan ini betul-betul Ramadan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan yang bisa betul-betul menjadikan kita orang yang bisa menahan hawa nafsu kita semuanya. Dan semoga kita semuanya ini, puasanya, ibadah kita semuanya di Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk kita bersama. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah jejak keluarga yang ditinggal mati tanpa warisan. Satpam tua yang seharusnya sudah pensiun. Kecelakaan di tempat kerja, meninggalkan jejak yang sama. Lani. Panggilan untuk sang komandan. Kecelakaan di lingkungan kerja, kompor meledak, sale pisang. Petunjuk pertama. Masih anget nih. Siapa yang masak sini nggak enak? Itu pasti korbannya. Wah, kosong kebakar nih. Tolong diurus ya. Korban kedua, luka di dada. Petunjuk lagi. Kembali ke petunjuk awal. Andai tahu duluan. Andai tahu duluan. Manfaat BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua. Jadi nggak perlu menyesal seperti mereka. Bukan cuma buat pekerja kantoran doang. Andai tahu duluan. Buat pelawak juga bisa, Mas Andre. Oh, kalau begitu saya akan simpan ini sebagai barang bukti. Mumpung tahu duluan, daftar sekarang BPJS Ketenagakerjaan. Untuk penyanyi juga bisa kan? Kerja keras, bebas cemas.